kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit banyaknya dari proses kebijakan publik. Pengertian dari proses kebijakan publik merupakan proses sosial yang dinamis dari implementasi hingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan terhadap lingkungan yang berubah. Atau dengan kata lain, setiap perubahan sosial yang terjadi akan direspon oleh aktor kebijakan publik melalui perubahan kebijakan publik yang dilakukan. Nah, dalam proses kebijakan publik ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut William Dunn, ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses kebijakan publik. Tahapan pertama yaitu penyusunan agenda atau agenda setting. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Tahap ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Penyusunan cara kebijakan seyogyanya diterapkan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. Sebagai ilustrasi ialah legislator negara dan co-sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang, mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai dipelajari dan disetujui. Tetapi rancangan tersebut berhenti di komite dan tak terpilih. Formulasi kebijakan publik adalah kegiatan untuk menentukan informasi yang benar dan nyata tentang situasi di masa depan atas dasar informasi yang ada. Dalam informasi tersebut ada masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diartikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Dan dalam formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Contoh formulasi kebijakan, upaya pemerintah meredam dampak kenaikan BBM. Keputusan ini diambil pemerintah karena subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran dan justru dinikmati kalangan mampu memilih mobil pribadi. Subsidi BBM yang disunat pun dialihkan untuk yang lebih membutuhkan. 3. Bantalan sosial disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan bahan bakar minyak. Sejumlah pihak khawatir bantalan sosial yang disiapkan pemerintah tak cukup menahan daya beli masyarakat. Penyalurannya juga harus dibenahi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah harus memastikan dampak kenaikan harga BBM ini bisa diredam dengan kebijakan yang tepat. Pasalnya, angka kemiskinan diprediksi bakal meningkat karena kenaikan harga tidak dibarengi peningkatan pendapatan masyarakat. Adopsi atau legitimasi, yaitu rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat dan biaya dari berbagai alternatif, yang akibatnya pada masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan atau formulasi. Hal ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenal eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Adopsi atau legitimasi kebijakan publik. Legitimasi di dalam kebijakan publik adalah legal formal atau aspek legal formal yang digunakan oleh policy maker untuk menetapkan atau mensahkan kebijakan publik. Contohnya, ada seorang gubernur yang mengeluarkan pergub. Nah, pergub tersebut adalah legal formal atau kebijakan publik. Misalkan di Kalteng sendiri pada 14 Februari 2022, Pak Gubernur Sugianto Sabran menetapkan Pergub nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan dan pengaturan aset negara. Secara teoritis, legitimasi tersebut berguna untuk koordinasi dan komunikasi di dalam suatu kebijakan publik. Penilaian atau evaluasi kebijakan. Penilaian atau
evaluasi kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan yang dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian. Kebijakan ini mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Artinya, evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, melainkan dapat dilakukan di seluruh proses kebijakan. Proses kebijakan ini meliputi dua hal. Yang pertama itu perumusan masalah, yang kedua itu program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah. Contoh evaluasi dalam proses kebijakan publik, salah satunya dalam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia berkenaan tentang larangan ekspor CPO crude palm oil karena turunnya produk minyak goreng yang awalnya kebijakan ini hanya untuk menekan sektor swasta tapi gagal hingga akhirnya merugikan para petani kelapa sawit yang ada di Indonesia. Awalnya sudah mencapai melonjak 3.000-an per kilo di TBS, semenjak minyak itu diimplementasikan merosot menjadi 200 ataupun 300 per kilo di TBS. Dari hal ini pemerintah mendapat tekanan dari output masyarakat atau petani sawit itu sendiri untuk menaikkan harga sawit, sehingga pemerintah memperbaiki kebijakan tersebut dengan menghapus pungutan ekspor CPO untuk sementara, sehingga harga sawit pun kian membaik.